Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Al-Wajiz. Di malam ini kita masuki pembahasan tentang al-adzan wal iqamatu lil faitati. Adzan dan iqamah untuk salat yang terluputkan, untuk salat yang terlewatkan. Sunnah, ya, di antara sunnah sebelum kita mengerjakan salat yang terlewatkan atau istilahnya qadha, memulai dengan atau mendahulunya dengan azan dan iqamah. Ya. Tentu yang dimaksud adalah salat fardu, ya, bukan salat sunnah. Karena azan dan iqamah itu hanya disyariatkan untuk salat fardu saja. Berkata mu'allif, man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yushra'u lahu ay yu'adzina laha wa yuqimah. Barang siapa yang tertidur meninggalkan salat atau dia terlupakan dari mengerjakan salat, maka sesungguhnya disyariatkan baginya untuk azan, ayu adzina laha, untuk azan karena hendak mengerjakan salat yang tertinggal atau yang terlewatkan karena tidur atau lupa. Wa yuqima, bukan hanya azan saja tetapi juga iqamah. Lima rawahu Abu Dawud fi qissati naumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi an salatil fajr fi safari. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kisah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tertidur sehingga meninggalkan salat fajar, ya, di waktu safar, ya. Di waktu safar. Ada yang menyebutkan sepulang dari Hudaybiyah, ada yang mengatakan di antaranya setelah pulang dari Tabuk. Nabi SAW dan para sahabat berjalan di waktu malam, lalu mereka pun beristirahat. Sebelumnya Rasulullah SAW menunjuk salah satu di antara mereka agar tetap terjaga, yang kemudian membangunkan Nabi dan para sahabat yang tertidur, ya, yakni yang ditunjuk oleh Nabi SAW, sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala. Akan tetapi karena letihnya dalam perjalanan, ternyata sahabat Bilal pun akhirnya tertidur, sehingga mereka tidak terbangunkan kecuali setelah teriknya matahari.
Jadi setelah matahari naik, kemudian mereka tersengat dengan panas matahari. Ya. Nah setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan sejenak. Sesampainya di suatu tempat, beliau pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk azan dan iqamah. Ini hadis dinilai sahih, hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, ikhwatul iman azza wa jalla wa iyyakum, meskipun sholat itu terluputkan, ya, maksudnya terlewatkan, keluar dari waktunya dengan sebab uzur, sehingga dia diizinkan atau diperintahkan untuk mengqadha'nya, maka sebelum dia melaksanakan sholat, disunahkan baginya untuk azan dan iqamah. Lalu mu'alif melanjutkan, fa'in ta'addadatil fawaitu adzana adzanan wahidan. Jikalau ternyata yang terlewatkan, salat yang terlewatkan berbilang, yakni tidak hanya satu salat, akan tetapi 2 atau 3 atau lebih dari itu misalnya, maka adzannya sekali, adzana adzanan wahidan, maka adzannya sekali saja, wa aqama likulli salatin, dan iqamah untuk setiap kali salatnya. Kita lihat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'ati salawatin yaumal khandaqi." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka telah menyibukkan Rasulullah SAW dari 4 salat pada hari Khandaq, yakni pada waktu perang Khandaq. Ya, Khandaq itu maknanya parit. Ya, berkumpul kabilah-kabilah Arab, ya, pada tahun ke-5 Hijriah, yakni 5 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, sejumlah 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW, sebelum sampainya orang-orang musyrik itu ke kota Madinah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Di waktu itu salah satu di antara mereka ada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dalam kondisi seperti itu, sahabat Salman mengusulkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau ketahui pada kaumnya, karena beliau dari orang Persia. Orang Persia itu ketika dalam keadaan terdesak, maka mereka menggali parit untuk mempertahankan diri mereka. Lalu usulan dari sahabat Salman itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digalilah parit. Ya, dengan galian yang lebar, dalam, dan panjang, sekira kuda tidak bisa melompat. Ya, jalan yang menuju ke Madinah. Para sahabat kerja keras sampai kemudian mereka pun terlupakan dari 4 salat. Ya, hatta dhahaba min al-laili ma sya Allah, sampai kemudian berangkatlah waktu berlalu dari waktu malam apa yang Allah Ta'ala kehendaki. yakni karena pekerjaan yang sangat menyibukkan, berlalulah waktu sampai larut malam. Maksudnya demikian. Fa'amara Bilalan fa'adzana. Lalu setelah itu Rasulullah SAW perintahkan sahabat Bilal agar beliau azan. Thumma aqama. Lalu setelah itu Bilal pun iqamah. Fasala zuhra. Lalu Rasulullah SAW salat zuhur. Ya. Jadi kemungkinan pekerjaannya di waktu duha sampai waktu zuhur masih bekerja, waktu asar sampai larut malam, maghrib isya masih dalam pekerjaan. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW perintahkan sahabat Bilal untuk azan, kemudian iqamah, dan beliau memulai salatnya dari salat zuhur. Diruntutkan ya. Zuhur, kemudian
asar, ya. Tsumma aqama fa shalal asr. Kemudian setelah selesai salat zuhur, Bilal pun iqamah lagi. Adzannya hanya sekali. Iqamah lagi, kemudian beliau dan para sahabat salat asar. Tsumma aqama fa shalal maghrib. Kemudian beliau pun perintahkan Bilal iqamah lalu salat maghrib. Tsumma aqama, kemudian iqamah lagi fa shalal isya, lalu salat isya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan dinilai sahih. Jadi hadis ini menyebutkan jika seandainya salat yang terluputkan itu lebih dari satu, maka sunnahnya adzan sekali, kemudian iqamah setiap kali hendak mengerjakan salat. Nah, jadi dari hadis ini menjadi dalil disunahkan untuk adzan dan iqamah untuk mengerjakan salat yang terlewatkan karena uzur. Nah, selanjutnya ikhwatal iman azza wa jalla wa iyyakum, kita masuk ke pembahasan syurutu sihhatis salati. Kita memasuki pembahasan tentang salat sekarang. Kalau sebelumnya muqaddimatus shalah, ya, pendahulu salat, azan dan iqamah. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat sah salat. Berkata mu'allif, yushtaratu li sihhatis salati ma yali. Dipersyaratkan untuk sahnya salat beberapa hal berikut. Nah, jadi ikhwatul iman azza wa yakum, syarat itu harus terpenuhi sebelum mengerjakan suatu ibadah yang dipersyaratkan. Ya. Jadi syarat itu harus terpenuhi sebelum kita memasuki suatu ibadah. Nah, untuk salat ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-ilmu bi dukhulil waqti. Syarat pertama adalah mengetahui masuknya waktu. Ya. Karena salat tidak akan sah apabila dikerjakan tidak di waktunya. Ini sebelum atau setelah keluar waktunya. Ya. Jadi syarat pertama adalah mengetahui telah masuknya waktu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin, ya, telah diwajibkan atas orang mukmin kitaban mawquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang waktu-waktu salat. Ya. Maka tidak diperkenankan seseorang salat sebelum masuk ke dalam waktunya. Dan ayat ini menjadi dalil tentang syarat yang pertama, yaitu harus mengetahui telah masuknya waktu salat. Berkata mu'allif, fala tasihhu salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Maka berdasarkan ayat tadi, tidak sah salat sebelum masuk waktunya dan tidak pula sah setelah keluar dari waktunya, kecuali karena uzur. Di antara uzur tadi kita sebutkan di atas, apa? Tertidur atau lupa, ya. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini. Harus dalam keadaan suci dari dua hadas. Yang dimaksud hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan atau menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6. Keharusan suci dari dua hadas. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Jadi ayat ini perintah untuk menghilangkan hadas kecil. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman. Ya, jadi Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman. Di antara hikmahnya ikhwatul iman, karena orang beriman mereka telah siap untuk mendengarkan perintah atau larangan dari Allah SWT.
Ya, dan ini panggilan dalam rangka memuliakan orang yang beriman. Ya. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian itu mencuci wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Usaplah kepala kalian. Kemudian cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi ayat ini berbicara tentang perintah untuk wudhu. Ya. Yang kemudian Rasulullah SAW menjelaskan makna dari ayat ini, ya, dalam sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyebutan dalam ayat ini menunjukkan bahwa wudhu itu harus tertib, yaitu berurutan. Dimulai dari wajah, kemudian tangan, kepala dan kaki. Ada 4 anggota wudhu. Ya. Ini dalil tentang taharah dari hadas kecil. Kemudian dilanjut ayatnya, wa in kuntum junuban fatahharu. Jikalau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Yakni apa? Mandi. Nah, jadi di ayat ini menyebutkan tentang taharah dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Baik. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Ya, Allah tidak akan menerima salat bighairi tuhurin, tanpa bersuci. Ya. Ini dalil yang menunjukkan disyaratkan taharah ketika hendak mengerjakan salat. Kemudian syarat ketiga, taharatus thawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Selain suci dari 2 hadas, sekarang suci pakaiannya, badannya, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Yusalla fihi, yang dia sholat di situ. Saya ulang lagi, suci pakaian, kemudian badannya dan tempatnya. Amma taharatus thawbi faliqoulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Adapun dalil yang menunjukkan sucinya pakaian adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau sucikan. Ini dalil tentang perintah untuk mensucikan pakaian dari najis. Begitu pula sabda Nabi SAW, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'layhi qadharan aw adhan falyamsahhu bil ardi wal yusalli fihima. Kata Rasulullah SAW, apabila salah satu di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah dia memperhatikan. Jikalau dia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran, yakni ada najis, qadaran atau adza bermakna wahid, ya, maknanya sama. Kalau melihat di bawah sendalnya ada kotoran, maka sucikan dulu. Caranya gimana? Falyamsahhu. Cara mensucikan kotoran yang melekat pada sendal adalah diusapkan ke tanah. Ya, ini cara mensucikan najis yang ada pada sendal. Dalilnya dengan mengusapkan ke tanah, tidak dicuci, ya. Wal yusalli fihima, kemudian sholatlah dengan menggunakan kedua sendal itu. Nah, hadis ini berbicara tentang syarat harus sucinya apa yang melekat pada kita, apa yang melekat pada kita ketika hendak sholat, baik itu baju atau sarung, celana atau sendal, termasuknya yang melekat pada kita. Tadi dikatakan siap itu pakaian. Amma taharatul badan, adapun suci badannya, maka berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, wa qad sa'alahu 'anil madhi. Sahabat Ali pernah bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan madhi. Madhi itu apa? Cairan yang keluar dari kemaluan, ya. Dan itu najis. Apa kata Rasulullah SAW? Tawadda waghsil dzakarak. Kata Rasulullah SAW, berwudulah kamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang keluar madhinya
berarti dia batal wudunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan agar sahabat Ali berwudu. Ya, dan beliau pernah mengatakan bahwasanya beliau itu adalah madzaan, orang yang banyak keluar madinya, sering keluar madi. Maka kata Rasulullah SAW berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudu. Waghsil dzakaraka, dan cucilah kemaluanmu. Nah, perintah ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat sah salat adalah kita harus benar-benar memastikan tubuh kita suci dari najis. Karena zakar itu bagian salah satu dari anggota tubuh. Ini syarat agar tubuh kita disucikan dari najis. Hadis ini telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada wanita yang istihadhah, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ighsili anki dama wa salli. Cucilah darah darimu dan sholatlah. Ya, darah istihadhah, bukan darah haid, ya. Karena kalau wanita haid tidak boleh sholat. Untuk wanita istihadhah tetap harus sholat, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW perintahkan agar ia mencuci darahnya, kemudian sholatlah. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus sucikan badan kita dari najis, ya. Nah, untuk wanita yang istihadhah, pembahasan yang sudah kita ulas, ya, dianjurkan baginya untuk mandi setiap kali hendak sholat, ya. Kalau dia merasa sulit, maka menjamak sholat antara zuhur dan asar dengan sekali mandi, maghrib dan isya dengan sekali mandi, dan sholat subuh, ya, dengan sekali mandi. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, setelah dicuci kemaluannya dari darah, maka gunakan semacam kapas atau kain untuk menyubal, ya, supaya tidak keluar darahnya ketika sholat. Itu diantara anjuran para ulama. Nah, jadi ini berbicara tentang syarat sah sholat, yaitu harus suci badan kita dari najis. Adapun dari tempatnya, maka ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa amma taharatul makan, adapun suci tempatnya berdasarkan sabda Nabi kepada para sahabatnya. Waqad bala al-a'rabiyyu fil masjid, dan waktu itu ada seorang badui yang ia kencing di masjidnya. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Ariku, tuangkanlah, ala baulihi, atas bekas kencingnya itu, sajlan, satu timba, min ma'in, dari air. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syarat sah salat itu juga tempatnya harus suci dari najis. Ya. Nah, kemudian di sini ada faedah, ikhwah, ada faedah. Kata Syekh, man shalla wa alaihi najasatun wa la yadri biha fa salatuhu sahihatun wa la i'adata alaihi. Siapa yang salat kemudian ada najis pada dirinya, imma pada badannya atau pakaiannya atau tempatnya, dan dia tidak mengetahui, la yadri, dia tidak tahu dengan najis tersebut, kata Syekh, fa salatuhu sahihatun, salatnya sah, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. Ini faedah. Ketika ada orang salat, dia tidak tahu di pakaiannya atau tempat salatnya ada najis. Begitu selesai dia baru sadar, oh, ada najis. Maka kata Syekh, salatnya sah dan tidak perlu mengulang. Ya. Wa in alima biha asna as-shalah. Kalau dia tahu ada najis tapi di tengah-tengah salat, kata Syekh, fa in amkanahu izalatuha bi an kanat fi na'lihi aw fi thawbin zaidin ala ma yasturul awrata azalaha wa atamma salatahu. Jikalau dia bisa menghilangkan najis tersebut, ya. Jikalau najisnya misalnya ada pada sendalnya, di bawah sendal, maka lepas sendalnya, sebagaimana Rasulullah SAW. Atau misalkan ada pada pakaian yang lebih, yang menutupi, melebihi dari pakaian yang menutupi aurat. Misalnya
Orang sholat memakai baju, kemudian memakai izar, sarung, dan memakai jubah misalnya. Najisnya di jubah, maka lepas saja jubahnya. Dia masih menutup auratnya. Atau misalnya ada di imamahnya ya, ada imamah. Maka dia bisa lepas misalnya kalau memungkinkan. Ya. Dan dia sempurnakan sholatnya. Wa atamma sholatahu, sempurnakan saja. Ya. Wa illam yumkin izalatuha, jikalau dia tidak mungkin untuk menghilangkan najis tersebut, kata Syekh, sholat. Dia tetap sholat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. Misalnya najisnya ada di sarungnya, gimana? Dilepas? Berarti nggak nutup aurat nanti. Dalam kondisi seperti kata Syekh, ya udah, tidak usah dilepas. Dan sholatnya tidak perlu diulang. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat. Fakhala na'laih, lalu beliau pun mencopot kedua sendalnya. Fakhala an-nasu ni'alahum, lalu diikuti oleh para sahabat. Para sahabat pun yang di belakang melihat Rasulullah SAW melepas sendal, mereka pun ramai-ramai lepas sendal. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu cepat sekali ittiba kepada Nabi SAW, ya. Tidak perlu menanya ada apa. Ya. Dan hendaklah kita mengikuti manhaj para sahabat. Tidak perlu menanyakan kenapa hadis ini berbicara tentang ini atau itu. Ya, selama itu telah sah dari Nabi SAW, maka kita cepat untuk apa? Ittiba kepada Nabi SAW. Lalu ketika selesai, falamman sarafa, ketika sudah selesai, qala, Nabi SAW bertanya, lima khala'tum, kenapa kalian copot sendal? Qalu, maka para sahabat menjawab, ra'ainaka fa khala'ta, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Kami melihat Anda yang melepas sendal. Yakni para sahabat melihat Rasulullah SAW melepas sendal, maka kami pun ikut melepas sendal. Ikhwah, jadi di sini kalau kita perhatikan, ketika sholat, makmum memperhatikan siapa? Imam juga, ya. Jadi para makmum melihat imam. Nah, maka sebaiknya masjid itu ya seperti ini, seperti yang Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi tidak ada mihrab itu. Apa itu mihrab? Mihrab itu tempat pengimaman yang menonjol sehingga imam itu tidak nampak oleh makmum di sebelah kanan dan kirinya. Itu tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda menjelaskan alasan kenapa beliau di tengah-tengah sholat melepas sendal. Inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabathan. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, lalu ia pun mengabarkan kepadaku bahwasanya di kedua sendal tadi ada najis. Ada najis. Fa idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apabila salah satu di antara kalian menuju masjid atau datang ke masjid, falyanzur, maka hendaklah dia perhatikan, fa in ra'a fi alaihi qadran, kalau dia melihat di bawah kedua sendalnya itu ada najis, atau adzan, falyamsahhu bil ardi, maka hendaklah dia usapkan sendalnya di tanah, wal yusalli fihima, dan salatlah dengan menggunakan sendal tadi. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ketika seseorang salat ada najis, kalau mungkin untuk langsung dihilangkan, dihilangkan. Seperti tadi, dilepas sendalnya kalau di sendal, atau di pakaian yang bisa kita lepas, misalkan di serban, kita lepas. Ya, tapi kalau tidak mungkin dilepas, seperti tadi kita sebutkan di sarungnya misalnya, tentu kalau dilepas terbuka auratnya. Nah, sholatnya tidak sah, karena salah satu syarat sholat nanti kita bahas yaitu satrul aurat, menutup aurat. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Syekh, tidak perlu dilepas dan sholatnya tidak perlu diulang. Ini berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sebenarnya ada khilaf antara ulama, tapi ini saya juga lebih tenang dengan penjelasan beliau, ya, karena ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, syarat keempat, satrul aurati, menutup aurat. Ya.
Liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, hendaklah kalian memakai perhiasan kalian atau mengambil perhiasan kalian inda kulli masjidin ketika hendak kalian mengerjakan sholat. Maksudnya ini kata sebagian ulama inda kulli sholatin, ya. Hendak menuju masjid itu maksudnya ketika kita hendak sholat. Di sini Syekh mengatakan ay usturu auratikum, artinya tutuplah aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan. Dahulu, ya, kanu di sini fi'il madhi, dahulu orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam, ya, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Maka ayat ini melarang kita sholat dalam atau tawaf, ya, dalam keadaan telanjang. Ya, ayat ini berbicara tentang perintah agar kita menutup aurat ketika hendak sholat. Bukan berarti kalau di luar sholat tidak menutup aurat, ya. Jadi menutup aurat itu tetap diperintahkan. Hatta ketika kita sendirian di tempat yang tidak ada orang. Sebenarnya dalam hadis, ya, dalam kitab Mulkhas itu Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana kalau ada seseorang itu sendirian di tempat yang kosong, boleh tidak dia lepas pakaiannya? Lalu dikatakan Allah lebih berhak untuk kita malu. Maksudnya nggak ada orang kan, Allah melihat. Jadi kita tetap harus malu, ya. Nah. Baik. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka beliau bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Pakai kha, bi khimarin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang haid. Maksudnya apa ya? Wanita yang sudah balik, bukan wanita haid salat, ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan haid di sini bukan wanita haid, karena wanita haid tidak boleh sholat. Maksudnya wanita yang sudah balik. Karena di antara ciri balik untuk wanita itu apa? Sudah haid. Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang sudah balik illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan kerudung. Ya, berarti ini dalil tentang apa? Menutup aurat. Jadi auratnya laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita yang sudah balik tidak sah sholatnya tanpa menutup kepalanya. Di antara mafhumnya ikhwah, bagi banat, ya, anak-anak kecil yang belum balik itu, seandainya toh mereka sholat tanpa jilbab, ya, misalnya gitu, ya, maka asalnya tidak masalah, asalnya gitu. Tetapi untuk melatih mereka, kita perintahkan anak perempuan kita apa? Sholat tetap memakai kerudung, ya. Tapi kalau sudah balik harus benar-benar tertutup. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya wanita itu ketika sholat dia harus menutup, ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan saja. Wajah dan telapak tangan maksudnya. Ya, kakinya pun harus tertutup. Dan itu aurat wanita ketika sholat dan di luar sholat. Akan tetapi di luar sholat, di hadapan ajanib, laki-laki yang bukan mahram, wanita diperintahkan untuk menutup wajahnya, ya, menutup wajahnya. Terus bagaimana kalau wanita sholat, dia menutup wajah atau tidak? Kalau tidak ada laki-laki ajnabiyah, maksudnya laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahram, maka asalnya wanita tidak menutup wajah ketika sholat. Ya. Kalau memang di situ dimungkinkan atau diduga lalu lalangnya laki-laki, maka wanita tetap dianjurkan untuk menutup wajahnya ketika sholatnya. Tapi itu dibahas dalam fikih sunnah nisa oleh Syekh Abu Malik. Wa aratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kemudian Syekh ingin menjelaskan secara rinci tentang aurat laki-laki, yaitu ma baina surratihi, antara usarnya
wa rukbatayhi, dan kedua lututnya. Ya, jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Hal ini sebagaimana telah datang dalam hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu. Marfu ini sampai ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma baina surrati wa rukbati auratun. Jarak antara pusar sampai lutut itu adalah aurat. Aurat itu maksudnya harus kita tutup baik ketika sholat dan di luar sholat. Laki-laki tidak boleh tampak apa? Pahanya. Ya. Jadi laki-laki tidak boleh menampakkan paha. Nah, kecuali di depan istrinya ya. Wan Jarhad al-Aslami, qala, beliau berkata, marra Rasulullah SAW wa aliyya burdatun. Jadi sahabat ini menceritakan Rasulullah SAW pernah melewatiku dan aku memakai burdah. Burdah itu kain yang bergaris, digunakan untuk menutup tubuhnya. Wa qad inkashafat fakhidhi, dan sungguh telah terbuka pahaku. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ghatti fakhidak, tutup pahamu. Fa innal fakhida auratun, maka sesungguhnya paha itu, atau karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, sahabat ini tidak sedang sholat, ya, tidak sedang sholat. Terbuka pahanya, Rasulullah ingkar. Kata beliau, tutup pahamu karena paha itu aurat. Dan di sini juga ada kaidah ikhwatul iman, la yajuzu tarkul bayan indal hajah. Tidak boleh meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Ya. Rasulullah tidak mendiamkan itu. Baik. Fa idza shalla rajulu fi izarin yasturu ma baina suratihi wa rukbatihi ajza'ah. Berarti ya, kemudian jika ada orang sholat, laki-laki maksudnya, dengan menggunakan izar itu sarung yang menutup antara pusar dan lutut, sholatnya sah enggak? Kata Syekh, cukup. Artinya sah sebenarnya. Akan tetapi ya, illa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi minhu syai'un. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, janganlah salah satu di antara kalian, di sini ada nun taukid ya, penegasan, tidak boleh maksudnya. Maksudnya jangan apa? Jangan, tapi penegasan. Janganlah salah satu di antara kalian itu sholat fi thawbin wahid, dengan menggunakan satu pakaian, maksudnya sarung tok. Laisa ala atiqaihi minhu syai'. Tidak ada di atas kedua apa ini namanya? Bahunya. Tidak ada sesuatu. Jadi sholatnya hanya pakai sarung menutup antara pusar dan pusar sampai lututnya. Rasulullah melarang ini. Melarangan ini tentunya bagi orang yang memiliki pakaian lebih. Tapi nek orang tidak punya pakaian kecuali itu ya cukup saja, sah sholatnya. Nah, wal muradu annahu la yashuddu thawba ala wasatihi fa yusalli makshufal mankibi. Kata Syekh, yang dimaksud bahwasanya ia hendaknya jangan mengikat pakaian di atas tengahnya, maksudnya dari pinggang. Fa yusalli makshufal mankibi, kemudian dia salat dalam keadaan terbuka kedua bahunya. Itu yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat pakai sarung tok, tidak pakai baju atasan yang menutup kedua bahunya. Ya. Bal yataziru bihi wa yarfa'u tarafaihi fa yukhalifu bainahuma wa yashudduhu ala atiqihi. Akan tetapi hendaklah dia itizar. Itizar itu bersarung, memakai sarung dengannya, wa yarfa'u tarafaihi, dan mengangkat kedua ujungnya, fa yukhalifu bainahuma, lalu menyimpangkan di antara keduanya. Wa yashuddu ala atiqihi, kemudian diikat di bagian leher. Fa yakunu bi manzilatil izar war rida, maka dalam keadaan seperti ini dia seperti memakai sarung dan rida. Rida itu baju atasan. Ini kalau seandainya pakaiannya kainnya itu luas. Ini maksudnya untuk orang yang tidak punya pakaian kecuali satu helai kain. Dan satu helai kainnya itu
luas. Jangan dibuat sarung tok, tetapi gimana? Tetapi dibuat sarung, kemudian yang ujungnya diletakkan ke sebelah bahu, yang satu di sebelah bawahnya lagi, kemudian diikat di bagian leher. Jadi seolah tertutup bagian atas dan bawahnya. Ini kalau pakaiannya, kalau kainnya itu luas. Tapi kalau kainnya sempit ya terpaksa berarti buat sarung saja. Ya tentu kalau banyak bergerak nanti tampak auratnya ya. Nah, baik. Wahada idza kana thawbu wasi'an. Ini dilakukan kalau pakaiannya atau kainnya itu luas. Yani panjang dan luas. Tapi kalau sempit, fa idza kana dhayqan yashaddahu ala hikmihi. Kalau pakaiannya sempit maka dia tetap ikat di pinggangnya saja, dibikin sarung. Ya. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir fi thawbil wahid. Karena Nabi SAW bersabda kepada sahabat Jabir terkait dengan pakaian satu. Jadi orang tidak punya baju kecuali satu kain saja. Apa kata Nabi? In kana wasi'an faltahif bihi. Jika kain itu luas, maka adalah kau berselimut dengannya. Caranya tadi gimana? Dari belakang kita simpangkan ke sebelah bahu kiri, satu lagi sebelah kanan, kemudian diikat di leher. Jadi seolah walaupun satu kain itu sudah menutup bagian atas dan bawah, seperti izar dan rida, seperti sarung dan baju atasan. Itu kalau kainnya luas, maka dibikin iltihaf. Iltihaf itu apa? Selimut. Wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Tapi kalau kainnya itu sempit, maka dibikin sarung. Yang penting dari pusar sampai lutut itu tertutup. Ya. Maka dari dalil yang ada tadi menunjukkan sah ya atau cukup orang yang sholat menutup dari pusar sampai lutut. Tetapi hendaknya yang punya pakaian lebih tidak melakukan demikian. Dia tetap menutup bagian bahunya. Ini untuk laki-laki. Kemudian kita berbicara tentang wanita. Wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha fi sholati. Adapun wanita maka seluruhnya adalah aurat. Sekali lagi, wanita seluruhnya aurat ketika sholat dan di luar sholat. Maksudnya di luar sholat, di depan laki-laki yang bukan mahram. Akan tetapi untuk sholat ada perbedaan. Apa itu? Illa wajhaha wa kaffaiha. Ketika sholat, wajah wanita itu bukan aurat, termasuk kedua telapak tangannya. Kaf itu telapak tangannya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ya. Allah tidak akan terima salatnya wanita yang sudah balik kecuali dengan memakai kerudung. Ini menunjukkan bahasanya wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan di waktu salatnya. Ya. Akan tetapi kata Syekh Abu Malik, ketika wanita itu sholat dan di sana ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, maka pada saat itu dianjurkan baginya untuk menutup wajahnya. Ya, karena tidak dibolehkan bagi laki-laki untuk apa? Melihat wajah wanita, kecuali apa? Nah, untuk khitbah. Nah, baik. Kemudian yang kelima, kita azan dulu atau lanjut? Azan dulu. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah, kita lanjutkan. Kemudian
Syarat sah yang kelima, istiqbalul qiblati, yakni menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surat Al-Baqarah ayat 150. Maka hadapkanlah, fawalli, maka hendaklah engkau hadapkan wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian itu berada, fawallu, maka hendaklah arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arahnya. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang syarat sah salat, yaitu agar menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram. Lalu sabda Nabi SAW kepada orang yang musii salat, maksudnya orang yang salatnya tidak benar, apa kata Nabi? Idza qumta ila salati fasbighil wudu. Jika engkau berdiri salat, maka hendaklah sempurnakan wudu. Pertama, tsumma istaqbilil qiblata, lalu engkau menghadap kiblat. Ya. Jadi menghadap kiblat ini termasuk syarat salat. Al-hadis. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khauf. Dan ada kebolehan untuk tidak menghadap kiblat kapan itu? Fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Yani di apa? Di peperangan. Di waktu perang, maka ada kebolehan untuk tidak menghadap kiblat. Wa fi nafilati fi safari, kemudian di waktu mengerjakan sholat sunnah di waktu safar, ala rahilati, di atas kendaraan. Saya ulang lagi, untuk sholat sunnah yang dilakukan di atas kendaraan, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat, ya. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, surat Al-Baqarah 239. Jika kalian dalam keadaan takut, yakni waktu perang, ya, maka lakukanlah salat itu rijalan, dalam keadaan berjalan, atau rukbanan, dalam keadaan berkendara. Ini menjadi dalil tentang kebolehan untuk tidak menghadap kiblat dalam kondisi khauf, ya, atau takut. Berkata Ibnu Umar, mustaqbilil kiblati wa ghaira mustaqbiliha. Makna ayat ini, kata beliau, adalah salat dalam keadaan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Akan tetapi yang kita perhatikan ikhwan, dalam keadaan perang saja kita tidak boleh meninggalkan salat. Bagaimana ketika tidak dalam keadaan perang? Ya, maka kadang kita mendengar sebagian saudara kita ketika sakit, misalnya, dia tidak salat. Dan ini sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk tetap mengarahkan mereka agar tidak meninggalkan salatnya. Berkata Nafi, la ara Ibnu Umar dzakara dzalika ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi ini siapa? Nafi ini adalah pamannya Imam Malik dan dia murid Ibnu Umar. Di sana ada, kata para ulama, silsilatul dzahab, ya, yakni rantai emas dalam periwayatan hadis dari Malik, dari Nafi, kemudian siapa? Ibnu Umar. Sanadnya sangat pendek, ya. Baik. Jadi berkata Nafi di sini, aku tidak melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hal itu kecuali itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam yusabbihu, yakni salat. Yusabbih di sini tasbih, yakni salat, ya. Jadi terkadang salat itu disebutkan dengan sebagian rukun besarnya, seperti misalnya Allah Ta'ala menyebutkan apa? Wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu fajar. Di sini maksudnya apa? Salat subuh. Menunjukkan bahasanya qiraah itu termasuk rukun terbesar di dalam salat. Dan ini juga ada syarat, bahasanya salat subuh itu
dengan memanjangkan bacaannya. Kemudian sebagian ayat juga disebutkan warka'u wasudu, rukuk dan sujudlah. Maksudnya adalah salat. Begitu pula dalam hadis ini Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW yusabbihu, beliau salat, maksudnya bertasbih, yakni salat ala rahilatihi, di atas kendaraannya, qibala ayyi wajhin tawajjah, mengarah kemanapun kendaraannya itu mengarah. Yakni ketika Rasulullah salat di atas kendaraan, maka mengikuti arah menghadapnya kendaraan tersebut. Yang dimaksud adalah salat sunnah. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau witir di atas tunggangannya juga. Salat witir di atas tunggangannya. Dan Rasulullah mengqashar salat, menjamak salat ketika safar. Beliau tidak mengerjakan salat-salat rawatib kecuali salat subuh saja. Dan salat witir. Dan salat witir itu. Jadi Rasulullah, sebagaimana riwayat Aisyah itu, beliau sangat memperhatikan salat sunnah qabliyah subuh, di antaranya juga salat witir. Dan beliau salat witir di atas tunggangannya. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Akan tetapi kata beliau tidak mengerjakan salat maktubah, salat wajib di atas kendaraan. Jadi dari hadis ini kemudian Syekh menyimpulkan, ketika salat sunnah di atas kendaraan itu boleh kita tidak menghadap kiblat. Ya, karena dikatakan dalam hadis, akan tetapi beliau tidak salat maktubah. Nah, salat wajib Rasulullah SAW turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Kemudian ada faedah di sini. Man taharral qiblata fa shalla ila al-jihati allati dhannaha. Siapa yang dia sudah memeriksa atau meneliti kiblat, kemudian dia salat menuju satu arah yang dia menyangka itu kiblat. Misalnya ada orang yang di suatu tempat dia tidak tahu arah kiblat mana. Kita lihat di sini. Tsumma tabayyana lahu khata'uhu. Ternyata jelas dia keliru. Fala i'adata 'alaihi, maka tidak wajib mengulang salatnya. Berdasarkan hadis dari riwayat sahabat Amir bin Rabi'ah, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudhlimatin." Kami bersama Nabi SAW dalam suatu safar di malam yang gelap. Berarti tidak ada apa? Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Karena bintang termasuk apa? Penuju arah. Jadi bintang itu kata Ikrimah atau Mujahid atau para mufassir ada 3 fungsi. Bintang itu untuk menghias langit, bintang itu untuk apa? Pelontar syaitan. Kemudian bintang itu adalah penunjuk arah. Tapi waktu itu tidak ada bintang, gelap. Falam nadri aina al-qiblah. Kami pun tidak tahu ke arah mana kiblat itu. Fa shalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka salatlah setiap laki-laki di antara kami menghadap ke arah depannya. Hiyal bermakna amama atau izaa. Kalau antum lihat di kamus seperti itu ya. Dia salat menghadap ke arah depannya. Falamma asbahna, lalu ketika kami masuk pagi, dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan hal itu kepada Nabi. Ternyata keliru. Fanazala, maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Yani ayat ini menjadi dalil tentang tadi, ya, ketika seseorang sudah berupaya mencari kiblat dan dia ternyata salah, maka tidak perlu mengulang salatnya. Baik, terakhir ikhwah, syarat yang ke-6 yaitu an-niyatu, niat. Jadi di sini mu'alif menyebutkan di antara syarat salat adalah niat. Ya. Wa hiya ayyan biya salata allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha biqalbihi. Niat yaitu dia meniatkan salat yang dia hendak mengerjakan salat tersebut dan dia menentukan salat tersebut dengan hatinya. Ini salat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh dengan hatinya. Contohnya ka fardhi zuhri awil asar. Ini fardu zuhur, ini fardu asar misalnya. Au sunnatihima masalan, atau sunnahnya. Ya, misalnya seperti itu. Wala yushra'u talaffuzu biha, dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat, tidak ya. Di dalam hati saja. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha. Karena apa?
Karena Nabi tidak pernah melafadzkan niat. Wa inna ma kana sallallahu idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Jadi tidak lain Rasulullah SAW ketika berdiri salat hanya melafadzkan Allahu akbar saja. Nabi tidak pernah baca usolli fardhu. Tidak pernah seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu hanya memulai salatnya dengan takbir Allahu akbar. Begitu pula ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang salat salah ya, musyi'is salat. Walam yakul syai'an qablaha. Kata beliau, Nabi tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya. Kalau ada, tentu Rasulullah akan didengar oleh para sahabat dan akan sampai beritanya kepada kita. Ya. Wala talaffudhu bin niyati albatata, dan tidak ada pelafatan dengan niat sama sekali, tidak ada. Ya. Tidak ada pelafatan niat sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala usolli lillahi salata kadza. Nabi tidak pernah mengucapkan seperti itu. Usolli lillah, aku salat karena Allah, salat seperti ini, tidak. Mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin imaman atau ma'muman. Dan Nabi tidak pernah mengucapkan adaan wala qadaan, tidak pula wala fardhul waqti. Wa hadhihi asyru bid'ah. Ini termasuk dari bid'ah-bid'ah. Lam yankul anhu ahadun qatu bi isnadin sahih. Tidak ada seorang pun yang menukilkan riwayat ini dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, tidak pula yang dhaif, tidak pula dalam musnad, dan tidak pula yang mursal. Ya, hadis mursal itu hadis yang terputus sanad akhirnya. Seorang tabi'in misalnya menyatakan Nabi demikian. Ini hadis yang terputus sanadnya. Akan tetapi nanti untuk masalah mursal itu ada rincian. Baik. Lafzatan wahidatan minha al-batah. Tidak ada satupun lafaz sama sekali tentang niat salat ya. Wala an ahadin min ashabihi. Tidak pula diriwayatkan dari salah satu dari para sahabatnya, tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau siapa pun sahabat tidak ada yang meriwayatkan melafadzkan niat sebelum salat. Wala stahsanahu ahadun minat tabi'in. Dan tidak ada satupun tabi'in yang menganggap itu perkara yang baik. Ya. Walal a'immatul arba'atu, dan tidak pula imam arba'ah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullah, tidak ada yang mengatakan bagusnya melafadzkan niat. Kalau begitu, niat itu tempatnya di mana, Ikhwan? Di dalam hadis saja. Nah, baik, ini ada 6 syarat ya yang disebutkan oleh mu'allif terkait dengan salat. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.